Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi hukum perdata. Sebelum masuk materi, adapun dosen pengampu Wirani Aisyah Anwar MH dan saya sendiri Nurmaya dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara dengan NIM 21203874235009. Adapun 6 poin penting yang akan saya bahas di next video. Baik, materi yang pertama, sistematika hukum perdata. Sejarah hukum perdata ada dua. Yang pertama, hukum perdata Belanda, di mana hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis atau Kode Napoleon. Kode Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis, yang pada itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Yang kedua, hukum perdata Indonesia, karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHP Perdata Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Hindia Belanda. Caranya ialah dibentuk BW Hindia Belanda yang susunan. Selanjutnya, sistematika hukum perdata. Dapat dilihat bahwa sistematika hukum perdata ada dua. Yang pertama, himpunan undang-undang dan kodifikasi, di mana bidang hukum tertentu dapat dibuat dan dihimpun dalam bentuk undang-undang, bisa dapat pula dalam bentuk kodifikasi. Bidang hukum tertentu misalkan hukum perdata, pidana, dagang, dan acara perdata. Yang kedua, sistematika kodifikasi, di mana sistematika artinya susunan yang teratur secara sistematis. Sistematika kodifikasi artinya susunan yang diatur dari suatu kodifikasi. Sistematika meliputi bentuk dan isi kodifikasi tersebut. Next, materi yang kedua, hukum perorangan. Sebelum masuk materi subjek hukum, kita harus tahu dulu subjek hukum itu apa sih? Subjek hukum adalah perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hukum syar. Perbuatan yang dibebani hukum dalam usul fikih dikenal dengan istilah mukallaf. Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia sebagai subjek hukum tersebut kedudukan sebagai akidan atau para pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, memenuhi syarat kecakapan atau ahliyah dan kewenangan atau wilayah bertindak di depan hukum. Baik, subjek hukum dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, individu alami atau orang perorangan. Yang kedua, individu buatan atau badan hukum. Selanjutnya, pengakuan sebagai subjek hukum. Pengakuan berarti bahwa selanjutnya antara negara yang mengakui dan negara yang diakui dapat berhubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerjasama satu sama lain. Jadi, suatu negara tidak dapat ada sebagai subjek hukum tanpa adanya pengakuan. Kewenangan berhak dan berbuat. Yang pertama, kewenangan berhak. Setiap manusia mempunyai kewenangan berhak dan belum tentu mempunyai kewenangan berbuat dan bertindak. Setiap orang memiliki kewenangan berhak sejak ia lahir, bahkan sejak ia berada dalam kandungan asalkan ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki. Pasal 2 KUHP Perdata. Yang kedua, kewenangan berbuat. Cakap atau mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum atau dakwaan. Kuasa atau bertindak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum. Materi ketiga, hukum perorangan tentang perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian perkawinan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan sawat. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran, hadis Nabi Amir Syarifuddin. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk rumah tangga yang kekal. Santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal. Baik, selanjutnya asas-asas perkawinan ada 6. Yang pertama, asas sukarela, di mana dalam perkawinan ini
sangat penting baik kesukarelaan antara kedua belah pihak maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Yang kedua, asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, di mana dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya, maka pernikahan pengadilan bisa membatalkannya. Yang ketiga, asas bebas memilih, di mana dapat memilih antara dua itu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta membatalkan perkawinannya dan memilih seorang yang disukai. Yang keempat, asas monogami. Dalam hal ini, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kelima, asas selamanya. Asas berbicara bahwa perkawinan adalah suatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Yang keenam atau yang terakhir, asas perceraian dipersulit, di mana dalam hal ini karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka perceraian harus dipersulit. Perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk di hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, hak dan kewajiban suami ada 4. Mahar, pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan yang bersifat wajib. Nafkah, penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Mempergauli istri, hak yang akan menentukan perjalanan kehidupan keluarga suami istri yang bersangkutan. Menjaga istri, suami mampu menjaga martabat dan kehormatan istri. Selanjutnya, hak dan kewajiban istri terhadap suaminya adalah timbal balik dengan yang telah disebutkan di atas, yang mana seorang istri harus melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin. Menjaga nama baik dan kehormatan suami, mengabdi dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya materi yang keempat, hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tata cara pembatalan perkawinan ada 5. Yang pertama, pengajuan gugatan. Yang kedua, pemanggilan. Yang ketiga, persidangan. Yang keempat, perdamaian. Dan yang terakhir, nomor 5, putusan. Selanjutnya, akibat hukum pembatalan perkawinan. Putusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama mencakup 3 hal penting. Yang pertama, hubungan suami istri. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada. Yang kedua, terhadap kedudukan anak. Pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku untuk terhadap anak-anak. Artinya, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Dan yang terakhir nomor 3, terhadap harta bersama. Dari pasal 28 ayat 2 huruf B kecil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan bahwa suami istri yang bertindak dengan itikat baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dan melanggar hukum yang berlaku, maka walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi persyaratan, maka tetap akan ada pembagian harta bersama. Materi kelima, hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Sebelum masuk jenis-jenis perjanjian perkawinan, kita harus tahu dulu pengertian perjanjian perkawinan itu seperti apa. Dijelaskan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang membahagiakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Secara teoritis, perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam, mulai dari aturan yang tercantum dalam BW maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Baik, jenis-jenis perjanjian perkawinan ada dua. Yang pertama, jenis-jenis perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan KHI. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalam pasal 45 KHI. Yang pertama, talak. Yang kedua, perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua, jenis-jenis perjanjian perkawinan menurut KUHP Perdata. Jenis-jenis perjanjian dilihat dari peraturan dalam KUH Perdata dapat diuraikan satu persatu, yaitu yang pertama, perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan yang digantung pada suatu ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan yang memperbolehkan memilih. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keenam, perikatan dengan penetapan hukum. Baik, selanjutnya perjanjian perkawinan diklasifikasikan menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHP Perdata. Yang pertama, pengertian perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 menjelaskan bahwa yang pertama, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan merubah, dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Baik, selanjutnya yang kedua, pengertian perjanjian perkawinan menurut KUHP Perdata. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 139 KUHP Perdata menyatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persetujuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dan tata tertib umum, dari asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini. Perjanjian atau perikatan mempunyai arti yang lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUHP Perdata lebih dijelaskan secara jelas. Baik, materi yang keenam sekaligus materi yang terakhir, hukum keluarga tentang perceraian dan pemisahan meja dan tempat tidur anak sah. Pertama-tama kita harus ketahui perceraian itu seperti apa. Perceraian adalah batalnya suatu perkawinan dengan keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-undang tidak mengenal perceraian atas dasar suka sama suka antara suami dan istri, tetapi harus ada alasannya. Alasan perceraian adalah persinahan ditinggalkan dengan sengaja, hukuman badan lebih dari 5 tahun. Dan Undang-Undang Perkawinan menambahkan alasan tersebut ada dua. Yang pertama, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang kedua, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975.
Selanjutnya, perpisahan meja dan tempat tidur. Perpisahan meja dan ranjang itu adalah suatu keadaan di mana suami istri tidak hidup bersama lagi karena suatu perselisihan, tapi ikatan perkawinan masih tetap ada. Adapun pasal-pasal dalam KUHP Perdata yang mengatur tentang pisah meja dan ranjang tersebut adalah sebagai berikut. Alasan-alasan suami istri mengajukan permohonan perpisahan meja dan ranjang diatur dalam pasal 233 KUHP Perdata, yaitu jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya. Kemudian, aturan pemisahan meja dan tempat tidur dalam KUHP Perdata diatur dalam pasal 234 KUHP Perdata, yaitu gugatan diajukan, diperiksa, dan diputus dengan cara yang sama seperti gugatan cerai. Kemudian, akibat dari pemisahan meja dan tempat tidur ada 4. Yang pertama, suami istri dapat menerima pengakhiran pernikahan di muka pengadilan apabila pemisahan meja dan tempat tidur di antara mereka telah berjalan 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian, pasal 200 KUHP Perdata. Yang kedua, pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama, pasal 242 KUHP Perdata. Nomor 3, berakhirnya persatuan harta kekayaan, pasal 243 KUHP Perdata. Dan yang terakhir, nomor 4, berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan istri, pasal 244 KUHP Perdata. Itulah tadi 6 poin penting yang sempat saya jelaskan. Thank you for watching. See you next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.